kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari penelitian kami yang berjudul dampak modernisasi inklusi pertanian pada masyarakat petani di Desa Jatikungung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Sebelumnya, perkenalan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Maria sebagai moderator, lalu ada Pak Ibu sebagai presenter yang pertama, lalu kedua ada presenter kami namanya Tiffany, lalu operator ada Dinda dan juga Yusuf dan juga Michelle. Baik, presenter bisa. Oke, pertama masuk ke bab pendahuluan. Jadi dijelaskan bahwa modernisasi adalah perubahan sosial di mana masyarakat itu bertransformasi dari yang semula keadaannya kurang maju bergerak ke keadaan yang lebih maju. Namun di Desa Jatikungung, modernisasi ini berdampak pada sektor pertaniannya, di mana terdapat alih fungsi lahan dari yang semulanya sektor pertanian menjadi kawasan perumahan. Kondisi ini disebut sebagai inklusi pertanian, di mana jumlah penduduk selalu meningkat, tetapi kebutuhan lahan pertaniannya semakin menyempit. Hal ini secara langsung mengancam struktur sosial ekonomi masyarakat di Desa Jatikungung dan berdampak pada mata pencaharian di Desa Jatikungung sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang terjadi akibat modernisasi dan inklusi pertanian bagi masyarakat di Desa Jatikungung. Selanjutnya adalah teori. Kami menggunakan teori inklusi pertanian dari Clifford Geertz. Di sini dijelaskan bahwa inklusi pertanian adalah pemadekan atau pemacetan di sektor pertanian yang ditunjukkan dengan tidak adanya kemajuan yang hakiki. Inklusi ini merupakan lawan kata dari evolusi. Jika evolusi itu adalah perkembangan ke arah luar, evolusi ini adalah perkembangan ke arah dalam. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk disertai penyempitan luas lahan pertanian. Akibatnya secara demografis mengalami peningkatan, tetapi secara sektor pertanian tidak semakin berkembang, tapi mengalami keterpurukan. Lalu metode penelitian, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lokasinya ada di Desa Jatikungung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Lokasi ini dipilih karena Desa Jatikungung merupakan wilayah yang agraris, kemudian sudah mengalami modernisasi dan berbenturan dengan fragmentasi lahan, tekanan demografi, dan juga ada pengaruh ruralisasi Surakarta. Yang kemudian menunjukkan adanya indikasi evolusi pertanian. Data yang kami kumpulkan melalui metode wawancara, observasi partisipatif, dan juga dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan model mass and government. Kemudian keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil penelitian. Jadi dari penelitian yang sudah kami lakukan selama awal satu semester ini dari tugas sosiologi ekonomi, didapatkan setidaknya ada 3 poin. Yang pertama adalah terjadi modernisasi yang terjadi di wilayah Jatikungung. Bentuk nyata konkret dari inklusi pertanian ini apa? Yang pertama adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Kemudian yang kedua adalah modernisasi tidak optimal karena dipengaruhi oleh faktor geografis. Karena memang di wilayah itu kontur tanah itu landai, naik turun, sehingga alat-alat yang modern untuk pertanian itu tidak bisa beroperasi secara optimal di sana. Yang ketiga adalah pertanian tidak lagi menjadi pekerjaan utama. Di sini ada transformasi pekerjaan, transformasi mata pencaharian yang semulanya menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama beralih fungsi ke mata pencaharian non pertanian. Oke, next. Oke, jadi dari pembahasan kita sesuai dengan rumusan permasalahan kita mencari setidaknya dampak. Dan dampak yang ditemukan setidaknya ada 2, yakni dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yang pertama adalah transformasi struktur mata pencaharian yang semulanya dibahas bahwasannya ada perubahan yang mana semula itu dominasinya ada di sektor pertanian, ini beralih ke sektor non pertanian. Kemudian yang kedua
kedua adalah dekomersialisasi pertanian, yang mana semula hasil dari pertanian ini berskala besar, kemudian didistribusi ke pemasok besar, ini beralih fungsi ke menjadi petani subsisten, yang mana hasil dari pertanian ini digunakan untuk keluarganya sendiri. Yang ketiga, ada keterbatasan teknologi pertanian, karena di sini untuk alat-alat modern tidak bisa beroperasi secara maksimal, maka di sini ada tuntutan bagi petani-petani ini untuk mengerjakan tanahnya itu secara manual dan untuk hasil yang cenderung minim secara ekonomis. Kemudian yang keempat adalah memutus regenerasi petani, karena memang terlihat adanya pertanian ini tidak sebagai lahan yang memang produktif lagi. Kemudian untuk dampak positif ditemukan bahwasannya satu, tentang efisiensi biaya pertanian, karena memang karena lahan pertanian itu kecil, maka biayanya itu lebih kecil juga. Next. Jadi kesimpulan dari penelitian yang sudah kami lakukan, setidaknya penelitian ini menunjukkan bahwasannya terjadi modernisasi dan involusi pertanian yang terjadi di wilayah Jatimulyo. Nah, penyusutan ini memang dilihat selama 1 dekade dan akhirnya menjadikan perubahan transformasi meninggalkan profesi petani dan beralih ke pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan, yang mana ini non sektor pertanian. Akhirnya pertanian di Jatimulyo akhirnya tidak berkembang dan hanya dijalankan sebatas memenuhi kebutuhan pangan, yaitu petani subsisten. Ada selain adanya perubahan yang semula mata pencarian, hal ini juga berubah tidak adanya regenerasi dari pertanian itu sendiri, petani itu sendiri. Next. Jadi untuk dokumentasi, next. Baik, terima kasih. Sekarang sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silakan untuk angkat. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kami lanjutkan di sesi Oke, mungkin aku pengen nanya tadi sih ke dampak positifnya, dimana kalian bilang itu menghemat efisiensi biaya gitu, produksi pertanian. Tapi tadi kalian mengatakan bahwasanya kalian mengimplementasi efisiensi biaya produksi pertanian itu terjadi karena minimnya produktivitas. Gitu. Apakah itu menurut kalian apa itu sebuah positif? Karena menurutku kayak minimnya produktivitas itu hal yang negatif. Atau mungkin itu bukannya sebuah dampak yang negatif, tapi tidak pernah menyala dampak, mungkin bisa gitu. Oke, sebenarnya ini coba bahas dari sisi jawab ya. Sebenarnya untuk kita melihat apakah dan mengapa pada akhirnya efisiensi biaya produksi pertanian ini diberikan di dampak positif, karena memang kita melihat dari tujuan pertanian di wilayah Jatimulyo. Sebenarnya di dampak negatif itu kan dijelaskan adanya dekomersialisasi pertanian, bahwasannya hasil dari pertanian ini bukan pada output komersialisasi, bukan pada output ekonomi, tapi dia menggunakan hasilnya itu sebagai sebagai menunjang kehidupan keluarganya. Jadi memang tidak ada output ekonomi, sehingga ketika biaya modal pertanian itu semakin rendah, dan karena tujuan mereka itu bukan secara ekonomi, tapi tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dia tidak perlu untuk ketika dia tidak mengeluarkan biaya modal pertanian yang tinggi, tapi kehidupannya secara makanan pokoknya itu tercukupi. Nah, di sini adanya efisiensinya. Efisiensinya dinilai dari aspek tersebut. Oke, berarti ekonomi dengan kebutuhan hidup itu berbeda. Lebih ke Apakah kalian mencari ekonomi itu untuk diuyak ya? Kan tahu ya, mungkin kalau tahu kan ekonomi atau dalam bagaimana kalian macam sebuah ekonomi itu kan untuk memenuhi kehidupan kalian juga. Iya. Terus apakah jadi perbedaan seperti apa? Yang kalian maksud itu? Perbedaannya. Iya. Karena kalian tadi punya pengetahuan itu suatu hal yang berbeda untuk memenuhi kehidupan ekonomi dan kehidupan makan pangan. Iya. Kebutuhan ekonomi itu gini, karena berdasarkan temuan yang ada di lapangan, yang mungkin sangat terbatasan untuk kita masukkan ke PPT, bahwasannya rata-rata di situ menjadikan
apa ya, menjadikan petani itu sebagai pekerjaan sampingannya. Jadi sebenarnya petani-petani yang ada di Derajat itu adalah petani yang memang sudah memiliki pekerjaan utamanya yang lain. Nah, sehingga untuk secara ekonomi, untuk secara mungkin kebutuhan-kebutuhan lain, secara uang itu didapatkan dari pekerjaan yang lain. Kemudian untuk yang pertaniannya itu bukan sebagai kayak komoditas utama untuk pencahariannya, tapi sebagai penunjang di keluarganya. Jadi memang apa ya? Memang hasil-hasil pertanian itu digunakan untuk penunjang sebatas makanan pokoknya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ya, makasih Pak. Ada respon lain? Jadi dokter mau menambahkan? Jadi cuma 3 tambahan dari Francis. Oke. Kita hormat. Iya. Yang pertama itu tentang kalian memasukkan transformasi struktur mata pencaharian ke depan. Sebenarnya bertanya, jarak mobilitas desa tersebut ke arah kota itu kira-kira berapa? Dan apakah aksesnya susah? 20 menit. Aksesnya susah? Tidak terlalu. Berarti kenapa kalian memasukkan transformasi struktur pencaharian ke dampak negatif dari adanya produksi pertanian? Karena yang tadi saya bilang itu jumlah petaninya semakin lama semakin sedikit. Jadi yang semulanya itu mata pencaharian utama, tapi sekarang itu hanya menjadi sampingan dan memiliki pekerjaan lain di luar petani. Berarti dampak negatif. Ya karena tidak ada regenerasi petani. Terus selanjutnya adalah kalian nulis di metode penelitian, kalian pakai sumber pendekatan fenomenologi, yang mana sependek pemikiranku fenomenologi itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, karena kan dia fenomena. Tapi kalian menuliskan di sini terkait kondisi geografis, yang mana kalian nggak menemukan data tentang desa tersebut gitu. Kalian tulisnya di sini data geografis ini dituliskan dengan rumusan yang sama dengan soal tadi secara spesifik desa tertentu, karena data dari Badan Statistik memang tidak ditemukan data berdasar desa, hanya berdasar kecamatan. Kalau semisal fenomenologi, harusnya kalian harus cari data ibaratnya double. Jadi jangan ibaratnya self claim ini, karena kalau semisal kayak gini terus ternyata dibaca oleh misal BMKG atau mungkin dari instansi-instansi yang terkait dengan kalian, nanti kan dipertanyakan kok bisa nggak ada kayak gitu. Jadi harus sesuai ya pendekatan apa yang kalian ambil sama data yang kalian dapatkan itu. Kalau semisal belum nemu, ya diusahakan kalian harus nyari itu, karena itu kan penelitian kalian harus dibuktikan. Mungkin karena ini ada keterbatasan waktu ya, kalian cuma 1 semester, kalian ada keterbatasan itu. Dan kalau misalnya ini mau dilanjut ke skripsi bisa aja, cuman ya datanya lebih diperbanyak lagi gitu. Terus masih sama kayak yang tadi terkait penulisan dan sebagainya, masih harus banyak cari-cari juga gimana yang benar, sama dosen gimana. Ini template dari JAS atau ya JAS kan. Template-nya udah seperti ini kan berarti. Mungkin di dalamnya aja lebih dirapihin lagi, diperhatikan cara antara ini antara paragraf kayak gimana itu
sih, karena sebagai orang yang aku bacanya tuh kurang enak aja, habis rapi terus